107,9 Spektra FM, suaranya generasi beraksi. Halo Sobat Spektra, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, Sobat Spektra, kembali lagi nih bersama aku Tia di program Spektra EduTalk. Program yang bakal ngebahas hal-hal menarik seputar dunia media dan penyiaran. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi bermanfaat. Tentang apa sih? Tentang produksi siaran radio dan regulasi perizinan penyiaran di Indonesia. Yuk langsung aja kita mulai. Sobat Spektra, pernah gak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah siaran radio bisa terdengar menarik, enak didengar, dan bikin kita betah dengerin selama berjam-jam? Jawabannya ada di proses yang namanya produksi siaran radio. Produksi ini bisa dibilang sebagai dapurnya radio, tempat di mana semua program disiapkan dengan kreativitas, pengetahuan, dan juga kemampuan teknis. Dalam dunia radio, ada banyak jenis program yang bisa kita dengar, seperti talk show, yaitu program diskusi tentang berbagai topik menarik. Yang kedua ada sandiwara radio yang mengandalkan imajinasi pendengar lewat suara dan efek. Dan yang ketiga ada live reportage, yaitu laporan langsung dari lokasi kejadian. Dan yang terakhir ada insert program, yaitu sisipan informasi singkat di tengah siaran. Nah, selain itu ada juga berbagai bentuk iklan seperti ad-libs, itu dibacakan langsung oleh penyiar, spot iklan yang sudah direkam sebelumnya dengan musik dan efek suara. Dan yang terakhir ada time signal, yaitu informasi waktu yang disisipkan dengan promosi. Menarik banget kan? Jadi ternyata siaran radio itu nggak sekedar ngomong aja, tapi butuh konsep dan teknik yang matang lah. Nah Sobat Spektra, setelah kita tahu bagaimana produksi siaran radio dibuat, sekarang kita bahas hal penting lainnya, yaitu perizinan penyiaran di Indonesia. Jadi, sebelum sebuah stasiun radio bisa mengudara, mereka wajib punya izin resmi yang disebut IPP atau izin penyelenggara penyiaran. Prosesnya nggak instan loh, ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengajuan permohonan. Yang kedua, ada evaluasi oleh pihak terkait. Yang ketiga, ada rekomendasi kelayakan. Yang keempat, ada forum bersama antar lembaga. Yang kelima, ada penerbitan izin prinsip. Yang keenam, ada uji coba siaran. Dan yang terakhir, sampai akhirnya mendapatkan izin tetap. Selain itu, ada juga yang namanya ISR atau izin stasiun radio yang berkaitan dengan penggunaan frekuensi. Jadi, semua harus legal dan sesuai aturan pemerintah. Nah, Sobat Spektra, di Indonesia sendiri ada 3 jenis lembaga penyiaran loh. Yang pertama ada LPP atau Lembaga Penyiaran Publik, contohnya seperti RRI yang bersifat netral dan melayani masyarakat. Yang kedua ada LPS atau Lembaga Penyiaran Swasta, bersifat komersial dan biasanya mengandalkan iklan. Dan yang ketiga ada LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dikelola oleh pemerintah daerah dan fokusnya pada kebutuhan lokal saja. Nah, masing-masing punya fungsi dan karakteristik tersendiri dalam menyajikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat loh. Selain konten dan izin, ada satu hal lagi yang penting, yaitu teknologi transmisi radio. Transmisi ini berfungsi untuk mengirimkan suara dari studio ke pendengar. Saat ini sudah ada teknologi modern seperti radio HD yang memungkinkan kualitas suara lebih jernih dan bahkan bisa menyiarkan beberapa channel sekaligus. Prosesnya melibatkan beberapa bagian seperti pengolahan audio, penggabungan sinyal, pengiriman data, hingga pemancaran melalui antena. Semua itu bekerja sama agar kita bisa menikmati siaran radio dengan lancar. Oke Sobat Spektra, sebelum kita tutup nih, ada satu hal penting lagi nih, yaitu peran penyiar dalam siaran radio. Radio itu mengandalkan suara, jadi penyiar harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan terasa dekat. Bahkan, seringkali pendengar merasa seperti lagi ngobrol langsung dengan penyiar loh. Selain penyiar,
ada juga tim di balik layar yang berperan penting, seperti produser, operator, dan tim kreatif. Mereka semua bekerja sama supaya siaran bisa berjalan lancar dan tetap menarik. Nah, di era sekarang, radio juga makin berkembang. Kita bisa dengar radio lewat streaming, bahkan lewat podcast. Jadi, radio tetap eksis dan mengikuti perkembangan teknologi. Oh my god, nggak kerasa ya udah 5 menit berlalu. Sekarang waktunya kita hiburan, waktunya kita dengerin lagu. Ini dia. Durmo kati dadi menteri noto proyek go pribadi penting tadi kudu pati. Tuku Ferrari, LSM disangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. sing digoleki. Infrastruktur sokor dadi kualitas ra peduli penting rakyat ora ngerti. Harap dimaklumi. Pencitraan nomor siji aktif medsos pasang aksi macak melas wani rugi. Durmo kati pasang kata motivasi dadi aparat kudu iso migunani. Nah, itu dia tadi hiburan kita tentang lagu, ya tentang politik, tentang menteri lah gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Nah, itu ya hiburannya. Nah, Sobat Spektra, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa dunia radio itu ternyata kompleks tapi juga sangat menarik. Mulai dari proses produksi, jenis program, perizinan, sampai teknologi. Semuanya saling berkaitan untuk menghasilkan siaran yang berkualitas. Radio bukan sekadar media lama, tapi tetap relevan dan terus berkembang di era digital seperti saat ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di siaran kali ini. Dan makasih banget udah tetap stay tune di siaran aku. Dan jangan kemana-mana dan tetap stay tune di 107,9 Spektra FM. Suaranya generasi beraksi. Bye-bye.